Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada momentum penuh berkah ini, mari kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Rasa syukur ini harus kita ungkapkan dari mulut kita, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, diteguhkan dalam hati kita dan diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan kita. Dengan 3 cara bersyukur ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menambahkan nikmat-nikmat kita. Selain mengingatkan untuk senantiasa bersyukur, khatib juga mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jangan sampai kita menjadi golongan yang sebaliknya, yakni orang-orang yang meninggalkan perintahnya, melakukan larangannya, serta tidak merasa berdosa, bahkan bangga dan merasa hebat dengan dosa-dosa yang dimilikinya. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hanya hidup sebentar di dunia dan tidak ada yang perlu disombongkan dan merasa hebat dari yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 37, "Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhliqal arda wa lan tablughal jibala tulan." Yang artinya, janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar tidak sombong dan menjauhi sikap membangga-banggakan diri serta merasa paling hebat dari orang lain. Terlebih merasa hebat dari Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan untuk menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, bersikap rendah hati dan tidak bersikap sombong atau takabur. Sebab sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, kita tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan diri kita. Sombong adalah satu dari sifat melampaui kemampuan diri dan juga melampaui sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Allah Subhanahu wa taala melarang kita berjalan di muka bumi dengan sombong. Berjalan dengan sombong di muka bumi bukanlah sikap yang wajar, karena bagaimanapun kerasnya derap kaki yang dihentakkan di atas muka bumi tidak akan menembus permukaannya, dan bagaimanapun juga tingginya ia mengangkat kepalanya tidaklah dapat melampaui tinggi gunung. Dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri sehingga untuk menutup kelemahan dirinya ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan tujuan menarik perhatian orang lain.
Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Yang artinya, janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Di antara tanda-tanda orang angkuh dan sombong adalah saat berjalan dan bertemu dengan orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau tidak memperlihatkan sikap ramah. Ia menunjukkan sikap angkuhnya seakan-akan ia berkuasa dan yang paling terhormat dan terhebat. Padahal kita diperintahkan untuk mengedepankan kesederhanaan atau sikap yang wajar, berbicara dengan sopan dan lemah lembut sehingga orang lain merasa dihargai dan dihormati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sombong, takabur, merasa paling hebat dan berkuasa sendiri merupakan sifat yang dapat menghalangi seseorang masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri, yang artinya tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hal ini sesuai dengan sejarah yang menunjukkan bahwa sikap sombonglah yang menjadikan iblis mendapatkan murka dari Allah karena ia tidak mematuhi perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sikap inilah yang mengeluarkan iblis dari surga. Hal ini termaktub dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Dia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Orang yang sombong sekalipun tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada yang mengunggulinya, maka ia pun akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi yang lain lagi. Orang yang sombong juga memiliki sifat gampang berbohong dan mengarang-arang cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Hati orang yang sombong dan merasa paling hebat telah mati dan sulit untuk menerima kebenaran. Secara pelan-pelan sebenarnya ia sedang menjerumuskan dirinya agar kita tidak berjerumus pada jurang kehinaan dan kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min adh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقسيمنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.